daging ayam, ya, daging sapi, ya. Itu adalah asam amino esensial. Jadi kita nggak lihat dari sel mananya, dari binatang mana, nggak. Semuanya adalah asam amino esensial. Apakah asam amino esensial bisa kita buat? Bisa, misalnya ikan, ya, di cincang-cincang, kemudian dicampur sama gula itu bisa molasses atau gula merah, kemudian difermentasikan selama kurang lebih 1 tahun. Bapak Ibu kan dapat asam amino tulen, hasil pembentuknya namanya asam amino esensial. Itu bisa jadi obat karena gulanya nanti fermentasi kan habis, hilang. Ikannya yang terdiri dari sel-sel itu nanti dipecah lagi oleh bakteri menjadi satu enzim, dan kemudian hasil airnya adalah asam amino. Rasanya kayak apa? Rasanya mungkin kayak tape, ya, agak kecut-kecut. Rasanya kayak tape. Oh, ikan kok baunya kayak tape? Ya, tapi yang Bapak Ibu ambil cairannya itu adalah asam amino cair. Itu cara membuatnya. Saya tidak akan bicara ke sana. Saya ingin bicara bahwa tubuh kita yang rusak ini membutuhkan perbaikan dari asam amino itu. Jadi kalau Anda katakan sakit, Bapak Ibu bisa menggunakan asam amino dari hewani. Nggak usah bikin sampai setahun segala macam. Makan saja daging, makan saja telur, makan saja ayam. Maka Bapak Ibu dapat produk asam amino. Nah, apakah itu menunjukkan? Faktanya dalam waktu 4 bulan, kalau Anda kata orang berdisiplin, orang diabetes yang sudah 40 tahun pun sembuh. Karena tidak lagi menggunakan karbohidrat, tapi menggunakan protein sebagai bahan bakar. Kira-kira itu dulu. Ada yang ingin bertanya? Monggo. Silakan. Ya. Ya, Bu. Monggo. Siapa? Mewakili suami saja, yang sakit suami saya. Jadi gini, Pak Eko, suami saya itu tidak diabetes, tapi dia hipoglikemik. Jadi pernah waktu tahun 2001 awal itu kritis karena gula darahnya tidak terdetek. Akhirnya masuk ICU, dijalankan koma. Nah, yang sekarang dijalani HD. Jadi hemodialisa seminggu 2 kali. Karena ginjalnya sudah masuk ke stadium 5, ya, udah stadium akhir. Jadi mau nggak mau harus hemodialisa, harus isi darah. Nah itu jadi mungkin Pak Eko bisa masih masukkan ke saya untuk suami. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk penderita ginjal dan mengalami hipoglikemik? Karena selama HD untuk penderita ini justru asupan gulanya harus banyak. Ketika HD nggak makan, misalnya bulan puasa kayak gitu, itu bisa drop, bisa kram parah sampai nggak bisa. Terus pernah suami saya setelah pulang HD itu nangis karena kaki nggak bisa digerakkan, tangan nggak bisa digerakkan, dan ulu hatinya sakit. Itu untuk yang ketika gulanya drop setelah hemodialisa. Ya pokoknya intinya tolong masukannya aja untuk yang hipoglikemik harus seperti apa. Jadi suami saya mungkin bukan diabetes, memang ginjalnya juga ya efeknya dari hipertensi, bukan dari diabetes. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami Ibu apakah mengalami tiroid? Sudah dicek TSH-nya? Karena biasanya begini, urut-urutannya biasanya tiroid itu mengatur detak jantung dan tekanan darah, tiroid ya. Terus dia juga mengatur hormon pankreas. Biasanya kalau tiroid bermasalah, dia akan mengalami tekanan darah yang kacau atau detak jantung yang kacau, mirip seperti aritmia jantung, dan juga pankreasnya mengalami hiperinsulinemia, di mana insulinnya terlalu banyak produksi sehingga gulanya dihabisi semua, mengakibatkan namanya hipoglikemia.
Nah, tolong di lab cek dulu kembali tiroidnya. Nah, kalau andai kata tiroidnya bisa diobati, maka yang lainnya akan ikuti. Karena biasanya yang saya amati dari selama ini, orang-orang yang tiroid sama seperti ini. Kasus seperti di Palembang sama seperti itu. Dia kelebihan kerja tiroid, jadi karena gula darahnya tinggal 20. Saya panik bel ke saya itu jam 3 pagi. Pak, saya gula darahnya 20. Waktu itu bingung. Minum air gula, minum air gula. Tapi kemudian ternyata dia mengalami yang namanya hipertiroid. Karena hipertiroid itu kelenjar, Pak. Dia berbentuk kayak kupu-kupu. Kalau andai kata dia, maka biasanya akan mempengaruhi detak jantung. Biasanya malam-malam berkeringat tinggi. Sebenarnya hipertiroid itu terjadi karena yodium. Oleh karena itu orang yang hipertiroid diusahakan tidak makan produk-produk garam beryodium, tapi harus menggunakan garam-garam laut. Tapi dicek dulu tiroidnya, karena urutannya begitu. Apabila dia kena hipertiroid, maka akan mengaktifkan terlalu banyak jantungnya dan mengakibatkan tekanan darah. Selain itu, tiroid juga akan memberikan perintah kepada pankreas untuk memproduksi insulin terlalu banyak. Namanya hiperinsulinemia, kelebihan insulin. Karena kelebihan insulin, gula darah yang seharusnya dicukupkan oleh insulin mau dihabisi sama dia, akan dirubah segera menjadi lemak atau jadi tenaga. Nah, akibatnya orang ini kalau andai kata mengalami ini bisa drop. Apalagi kalau ternyata dia tidak pernah dilatih mengenai bagaimana cara makan lemak. Sebenarnya orang-orang yang mengalami ini suruh makan lemak saja. Saya tadi malam di Magelang makan sapi yang ada lemaknya, wah itu enak. Dan ternyata itu gunanya kita akan menjadikan sumber tenaga kita menjadi 2, dihabisi dan mengalami hipoglikemia. Biasanya akan segera naik. Karena kenapa? Tubuh punya bahan baku untuk memperbaiki diri. Orang-orang yang diabetes itu kan tidak boleh diminta untuk tidak boleh makan protein. Akibatnya bahan baku untuk memperbaiki dirinya nggak ada. Ya dia ada sakit seumur hidup. Jadi ibu cek dulu tiroid. Ibu boleh berkonsultasi nanti kan ada Mas Marianto, Ketua Chapter Jogja, nanti ada hubungan dengan saya. Ya Bu ya. Jadi sekali lagi, naturopatik itu tidak ada obatnya. Tidak ada obat yang diberikan karena tubuh manusia sudah punya obatnya. Cuman masalahnya perlu pengetahuan. Banyak Bapak Ibu, semoga Ibu Tuti, kan nggak pakai obat Bu ya. Sampai kemana-mana si gendong ya dibantu sama cucu-cucunya sembuh sama sekali. Asal pikirannya dibuka. Gitu Bu ya. Jadi cek dulu tiroidnya. Ya Bu ya. Ya. Lanjut ya. Nama Samijo. Dan pada kesempatan hari ini saya sangat berbahagia karena bertemu dengan ahlinya di dalam rangka menyembuhkan diabetes tanpa obat, tapi secara alami. Memang karena alam itu lebih aman. Namun demikian yang saya tanyakan untuk penyakit diabetes ini, selain beberapa hal efek daripada penyakit diabetes, ini saya sering mendengar bahwa kalau penyakit diabetes itu akan mematikan alat vital kita yang kita cintai. Itu apakah betul atau tidak? Ya. Selanjutnya, memang secara kodrat manusia hidup ini memang makanannya juga hasil daripada bumi, yaitu yang ada karbohidrat, ada protein dan campur-campur. Namun setelah kami mendengarkan ternyata
sumber penyakit semuanya itu adalah dari bahan makanan, terutama yang dari diabetes ini. Kalau terus terangnya, kalau makannya dicampur-campur itu pancen enak. Sing marai ora telaten berobat cara memakan protein, naming lawe kalau uyah gerosok ya. Nah ini seperti yang diceritakan tadi, pengakuan dari Bapak Sumarji dan Ibu Tutin ya, tadi sangat-sangat luar biasa. Ini adalah merupakan keajaiban dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Semangat dan juga untuk berobat dengan sungguh-sungguh dan disiplin. Orang kok waduh lagi ono pecel lagi ya pangannya ini ternyata seperti itu. Nah, yang kami tanyakan, dan saya terus mudah-mudahan tidak sakit gula Pak. Ini tapi ada gejala-gejala sering kaki saya itu ini apa juga merupakan tanda-tanda seperti cocok jarum dada itu nah ini. Nah selama ini kami juga belum memeriksakan gula darah itu berapa dan sebagainya. Nah ini untuk apa ya? Untuk supaya kita itu menjaga jangan sampai terserang. Apakah perlu ada periode pemeriksaan untuk ke dinas atau kesehatan? Apakah cukup dengan makan protein dan sebagainya yang diajarkan oleh beliau Bapak Iko tadi ya ini. Itu saja yang perlu saya sampaikan Pak. Terima kasih, sangat banget sekali dan terima kasih sekali atas informasinya. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumarlan, alamat Cetak, Desa Soropaten, Kelurahan Ringinharjo. Ini termasuk keponakan saya, adik saya bawa 3 tadi. Saya, adik saya, sama ponakan lagi. Mas, ini dari kepolisian. Nah, pulau dari TNI, tapi sudah pernah ini kita saya dinas. Lo TNI dari 75 Pak, 75 sampai 43. 43 ini pun purna 48 sampai sekarang sudah 22 ini berarti sudah 19 tahun purna. Alhamdulillah bulan itu kenging Pak, kenging bulan diabetes. Tapi sampai sekarang itu masih stabil saja diabetesnya karena saya menggunakan insulin yang diberikan sama dokter Barkah. 1 hari 1 kali, hanya 20 putaran. Itu hanya sore toh 1 hari. Itu selama sebulan dikasih dua lem untuk nyuntik itu selama sebulan. Sampai sekarang alhamdulillah ya stabil aja. Paling 120, 100, paling 150 paling tinggi. Tapi dengan catatan saya tidak memakan yang daging, yang manis-manis. Manisnya saya minumnya hanya pakai diabetes minumnya. Jadi ya ada gulanya gula jagung tapi hanya pagi paling, sore enggak, hanya air putih aja. Lalu pagi minum diabetasol untuk menggerakkan. Tapi saya bergerak terus. Tadi pagi saya jam 6 sudah di sawah, sudah gosrok, sudah macul. Itu saya gerakkan terus badan saya. Iya. Tapi tidak ada gejala-gejala yang lain untuk badan saya itu tidak ada. Tetap sehat. Walaupun ada diabetes tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti setelah Bapak memberikan penyembuhan diabetes dengan tanpa obat, alhamdulillah nanti saya bisa melaksanakan seperti keponakan saya. Ya,
mudah-mudahan Pak itu nanti jadi saya sudah nggak nyuntik lagi. Tiap sore nyuntik terus ya Pak. Di putaran ini, putaran apa? Puter. Tiap sore itu Pak. Ya, saya suntik sendiri dengan 20 putaran itu. Alhamdulillah. Ya, sampai sekarang alhamdulillah masih sehat Pak, masih melaksanakan aktivitas sawah, ya, aktivitas di rumah, ya, dengan organisasi nanti aja malam itu nanti ada di Tirakata di Makam Pahlawan jam 10 sampai jam 12. Besok pagi masih ada upacara. Walaupun saya sudah pulang, tapi tetap dari pemerintah dikasih seragam veteran. Saya tuh mendapatkan veteran pembela Pak. Dari saya tugas di Timur itu mendapatkan tunjangan veteran pembela. Berjuang sudah hampir habis, sudah 90 sampai 100 itu. Katanya saya belum ada ya, misalnya dari 76 78 itu mendapatkan dari pemerintah tunjangan veteran pembela, sama mendapatkan gaji pensiunnya. Jadi dua. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang Eko tentang yang tanyakan masalah tadi Pak, masalah insulin. Insulin itu tetap dikasih, tapi ya stabil, anunya itu tidak pernah sampai melonjak 200 lebih, hanya paling 100. Begitu Pak yang saya tanyakan masalah insulin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dulu ya. Yang pertama dari Pak siapa? Yang pertama tadi itu Pak, masalah yang krusial itu Pak, yang perlu dijawab segera. Ya Pak, Pak saya dulu Pak ya. Jadi memang betul Pak, kalau andai kata orang yang diabetes itu 90% akan mengalami disfungsi ereksi. Apa sih yang terjadi? Kenapa rata-rata laki-laki kalau andai kata diabetes dia mengalami disfungsi ereksi? Dia nggak bisa berdiri. Terus pokoknya kalau gombal lamoh nggak bisa berdiri tegak. Ya. Depro. Iya. Itu apakah suatu yang normal? Iya. Memang yang terjadi adalah begini Pak. Pada dasarnya orang yang diabetes, yang tidak diabetes, itu akan melalui namanya siklus sel-selnya mati dan hidup kembali. Jadi begini Pak, dari 37 triliun tadi atau 50 triliun sel tadi, itu setiap hari yang mati ada sekitar 400 miliar sel. 400 miliaran sel. Dan untuk membentuk sel-sel tadi dibutuhkan bahan baku dari protein. Artinya harus makan protein. Tapi masalahnya, kan tadi saya bilang, Bapak Ibu itu makan karbohidratnya 95%. Artinya semua sumber-sumber pembentuk selnya datang dari tumbuhan. Padahal itu namanya kalau di lebih dalam lagi namanya sumber asam amino non esensial. Padahal untuk membentuk protein Bapak, asam amino esensial datang dari protein hewani. Nah ceritanya, kenapa sel reproduksi laki-laki tidak mampu kembali normal? Karena dia seharusnya mendapatkan asam amino esensial, tapi yang diberikan hanya asam amino non esensial. Sehingga terjadilah yang namanya siklus yang kebalik. Jadi begini Pak, setiap 45 hari sampai 120 hari sel-sel itu akan mati sendiri. Namanya apoptosis. Sel-sel manusia berbeda. Saya akan berikan contohnya, buktinya. Bapak Ibu coba lihat wajah kita 20 tahun yang lalu, pasti berubah jauh. Kenapa berubah? Karena terjadi namanya proses pergantian sel. Makanya
berubah malah wajah kita. Tapi biasanya kalau orang yang usia kronologisnya itu terasa lebih muda dibanding usia biologisnya, itu karena dia menggunakan bahan baku dari makanan dari protein. Kan Bapak Ibu pernah saya ceritakan ya, karena saya sudah ceritakan nggak terlalu menarik. Berapa usia saya sekarang? Rata-rata orang yang belum mengenal saya, Pak Eko umurnya baru 40-an, ya kan? Saya sudah 55, Pak. Ya. Kenapa? Karena sel-sel wajah saya, sel tubuh saya terbuat dari protein dan selama 6 tahun saya suplai protein terus. Makanya terjadi pergantian sel terus-menerus. Dia berusaha mempertahankan eksistensinya. Nah, masalahnya orang yang diabetes itu pergantian selnya tidak berlangsung dengan lancar. Dia seharusnya membutuhkan sel yang berasam amino esensial diberikan non esensial. Akibatnya apa? Sama seperti batu bata yang kita usul untuk bentuk rumah tadi, seharusnya terbuat dari semen dan batu bata, tapi kita berikan bahan baku yang batako misalnya, mutunya akan turun. Sama tubuh kita juga. Nah, karena penurunan mutu tadi, orang jadi mulai disfungsi ereksi karena pembentuk sel dari alat reproduksi kita seharusnya pakai asam esensial diberi non esensial. Nggak matching, nggak pas. Akibatnya gombal lamo. Iya Pak. Coba Bapak diganti dengan esensial. Kan wah banyak sekali Pak di YouTube itu, seperti Pak Nur Majid juga kemarin kan. Wah iya. Wah, adikku diri lagi pacaran. Ya, itu iya pacaran setiap pagi. Itu menunjukkan bahwa pergantian sel yang demikian normal akan membuat tubuh kita kembali sehat. Banyak Pak testimoni di Zoom itu kan ada ratusan itu. Rasul sampai kita sendiri bingung mana yang orang yang versi hanya sembuh diabetes, ada yang jantungnya sembuh, ada yang ginjalnya sembuh, ada yang reproduksinya sembuh, ya sudah yang frozen shouldernya sembuh, seperti Bu Sri ya tadi tidak bisa jalan, bisa kembali jalan, bisa cacah lagi ya Bu ya. Ya, itu bisa. Nah, kalau ingin cek darah, usahakan cek darah itu gini Pak. Darah kita, gula darahnya itu tidak stabil. Jangan berpikir kalau ada kata kita cek hari ini, maka 1 bulan akan datang seperti itu. Dia setiap jam berganti Pak. Bapak makan apa? Naik dia. Bapak lagi marah sama anak bapak atau sama istri, naik dia. Bapak sedih, naik dia. Stres naik. Iya. Bangun tidur naik. Jadi jangan pikir, wah saya tidak diabetes, belum tentu. Harus cek Pak. Kalau andai kata Bapak tidak merasa nyaman untuk 1 hari sekali, ya 3 hari sekali. Tapi 1 hari ada 3 kali. Gula darah puasa. Gula darah puasa itu artinya begini. Bapak tidur misalnya jam 10 malam. Pada saat pagi bangun, setengah jam setelah bangun, cek darahnya. Itu Bapak puasa, tidak makan sama sekali. Ya kan? Tidak makan sama sekali. Itu puasa namanya. Terus kemudian Bapak makan. Makan. Setelah 2 jam Bapak cek lagi bagaimana gula darahnya. Terus 4 jam setelah makan bagaimana gula darahnya. Kalau itu di atas normal semua Pak, Bapak sakit diabetes. Karena Bapak ada senggering-senggeringnya tadi Pak. Iya, hati-hati Pak. Diabetes itu nggak kelihatan, silent killer. Silent killer. Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin jelaskan mengenai Mobi tadi, saya lupa. Tadi pesannya Pak Sarif siapa ya? Mobi ini menaungi 18.000 anggota di seluruh Indonesia dan sebagian dari dunia. Karena ada orang Belgia, ada orang Belanda, ada orang Amerika, Australia, Kanada. Itu yang paling banyak itu, tapi Indonesia yang paling banyak. Di wilayah Jawa
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya. Itu paling banyak komunitas. Jadi jangan dipikir ini wah Pak Eko mau bikin acara ini hanya Jogja. Enggak. Yogyakarta itu hanya sebagian. Bapak Ibu saya lihat di kanal YouTube saya namanya Miracle of Bread Indonesia. 18.000 orang. Dalam waktu 2 tahun. Dulu saya mulainya ada dari 23 orang. 23 orang. Sekarang 18.000. 20 bulan. Nah, jadi kalau Anda kata Bapak Ibu, wah ini klub ecek-ecek. Nah, udah besar. Dan justru sekarang banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa mereka sakit tapi tidak mengetahui dan akibatnya mereka terjerumus. Sampai akhirnya mereka baru menyadari, aku keloro toh. Loro kok rombongan, ya butuh tidur. Sakit kok rombongan, tiba-tiba datang langsung bertubi-tubi Bapak Ibu. Dan jangan sampai Bapak Ibu tidak menyadarinya, harus dimulai pertama kali cek gula darah. Apakah mahal? Nggak mahal kok. Cek gula darah itu istilah 2.500. Beli sendiri Bu alatnya. Itu masuk 2.500 sekali cek. Pastikan Bapak Ibu gula darahnya ada di bawah 100. Nah kalau Anda kata habis makan paling tinggi 160 Pak. Ya. Ya Pak ya. Kalau enggak gombal lamong. Iya tanpa obat Pak. Tanpa obat. Nah, kemudian untuk menjawab Pak Parlan, sama seperti yang sampaikan sama Pak Sarjo tadi bahwa segala sesuatu jangan kita meyakini bahwa itu baik-baik saja. Zaman sekarang itu kan orang lebih percaya pada data, Pak. Bukan pengakuan saja, tapi ada datanya, ada faktanya. Makanya saya sarankan Bapak untuk cek gula darah setiap 3 hari sekali. Cek waktu marah, cek waktu habis makan, cek waktu habis sedih, cek setelah habis begadang Pak. Karena begadang itu naikkan gula Pak. Bapak nggak perlu makannya naik ya? Iya. Makanya banyak orang diabetes sekarang makannya nggak pernah tapi diabetesnya apa? Kenapa? Suka marah dia. Iya. Emosi terus. Oh, Bapak Ibu sekarang saya dengan para admin itu kan suka ngobrol-ngobrol. Waduh, orang diabetes tuh minta ampun tidak salah. Saya dicaci maki. Masuk grup belum wis kemelindini minta ampun katanya. Jadi begitu. Orang diabetes itu marah. Padahal cara untuk sembuh dari diabetes itu tidak boleh marah. Banyak sabar. Susah tau. Namanya ada perilakunya dirubah, cara pandangnya dirubah, kemudian olah rasanya juga diatur. Apa itu? Ya. Sebenarnya 20 pakai insulin itu Pak, sebenarnya sudah banyak Pak, sudah tinggi. Ya, Pak Parlan. Jadi 20 insulin itu sebenarnya sudah tinggi. Makanya Bapak saya minta untuk cek gula darah waktu pagi hari. Ya. Nanti Bapak akan tinggalkan suntikan. Suntikan itu mahal Pak. Yang suka membeli berapa harganya? Yang tidak pakai BCS ada Bu? 220. Artinya 1 bulan itu sekitar 500-an negara membantu kita mensubsidi bagi negara. Tapi kalau andai kata di Indonesia itu ada 20 juta orang, di mana setengahnya adalah diabetes tipe 1 yang menggunakan insulin, berapa negara tanggung? Iya, makanya duluan Pak Jokowi sempat ngomel sama BPJS karena ini biayanya banyak banget. Ternyata orang Indonesia banyak sakit. Kalau andai kata kita ingin patriot pada negara kita, berusaha sembuh tanpa obat. Iya, karena uang yang seharusnya untuk BPJS dan kesehatan kita bisa digunakan untuk pembangunan yang lain, Bapak Ibu. Ya dong? Obat-obatan dihentikan semuanya. Karena ternyata orang yang diabetes yang sembuh tanpa obat itu benar-benar tidak ada obat, tidak ada insulin yang dia perlu pakai. Dan mereka sembuh tulen.
nggak ada suntik-suntikan, nggak ada minum obat lagi. Ya, kira-kira gitu awalan ya. Jadi cek gula darahnya pagi, saat minggu mungkin 2 kali. Bisa hari Senin sama Rabu, Minggu. Cek saja Pak. Minggu 3 kali. Ya, nanti kalau dengan demikian Bapak bisa mempelajari, oh tubuhku tuh maunya begini lah. Nah karena kita sudah tahu maunya, ya kita tinggal berlakukan pola makan kita. Gitu Pak ya? Ya. Matur sembah nuwun Pak. Ada pertanyaan lagi? Ke dokter Jukri, dan itu harus dipantau. Apa saya terus periksa dengan menyisikan obatnya tak lebono kresek ae apa gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu siapa? Bu Nuni. Jadi saya akan menjelaskan mengenai menu tunggal. Menu tunggal itu berarti menunya sudah tidak lagi pakai. Kalau andai kata punya uang di 2.000 rupiah, kita bisa menukarkan uang 2.000 kita dengan 1 butir telur. Artinya komoditi terjadi pertukaran antara uang dan barang yang kita perlukan. Hanya barang, tanda kutip, barang. Tapi sebenarnya kita beli bukan barang. Di situ adalah nyawa. Di mana telur yang terdiri kuning dan putihnya itu jumlahnya ada 24 jenis komposisi nutrisi, dari mulai vitamin, mineral, ya, kemudian amino, semuanya lengkap. Vitaminnya ada A, B, D, E, K. Nah, pertanyaannya bukan sih. Kodratnya sebenarnya telur itu adalah pengantar nyawa baru, kehidupan baru. Bayangkan dari cara warnanya kuning dan cara warnanya putih, di dalam telur itu kalau andai kata kita ramkan, maka dalam 21 hari akan muncul anak ayam baru yang ada tulangnya, ada paruhnya, ada jeroannya, ada bulunya, ada sayapnya, ada kukunya dan sebagainya. Artinya dari cairan itu yang kita anggap selama ini kita makan jadi omelet saja, itu ternyata jadi makhluk hidup. Artinya ada nyawa yang bisa dibuat di sana. Kodratnya begitu. Nah, bagaimana kalau andai kata zat-zat yang baik tadi itu masuk tubuh kita? Tentu saja sama. Cuman masalahnya kan kita nggak mau menalar, tidak menyadari. Oh hati-hati loh makan kuningnya kolesterol. Ya dah. Ya dah. Selalu bilang gitu. Kenapa? Karena kalau andai kata Bapak Ibu mendengar dengan seksama apa yang saya jelaskan mengenai dikasih tadi, di mana itu adalah protein semua. Kuning dan putih itu semua protein, cuman komposisi nutrisinya berbeda. Yang komposisi kuning itu semua vitamin ada di situ, semua mineral ada di situ. Kalau andai kata bercampur dengan karbohidrat atau gula tadi, maka akan jadi masalah. Saya jamin dulu ya. Ibu makan telur sama nasi, Islam. Tapi kalau nasinya dihilangkan, ibu nggak. Betul. Saya sudah 6 tahun Bu. Saya sudah 6 tahun makan telur. Tadi pagi saya masih ingat makan telur itu telur yang bunder-bunder 5. Terus yang di scramble, diacak-acak itu 3. Berarti oh nggak apa-apa. Itu adalah protein tulen, protein pembawa kehidupan. Cuman masalahnya dimusuhi sama manusia. Nggak dijamin nggak utuh. Saya nggak punya utuh. Udah 6 tahun saya. Nggak percaya loh. Itu karena kenapa? Hukum alamnya secara alamiah, kalau andai kata telur yang merupakan protein dicampur dengan glukosa, Bapak Ibu pasti bisa. Pasti jerawatan. Bapak Ibu jerawatan atau anak ibu Bapak Ibu jerawatan, suruh dia hentikan karbohidratnya, pas mulus. Saya jamin. Saya jamin. Karena kenapa? Anaknya Bu Yuli itu kan barusan masuk sekolah di Sanata Dharma. Beliau udah lebih lebih cepat dari saya. Saya 3 hari kemudian baru datang. Karena menjenguk orang tua. Itu yang namanya wajah itu sudah habis tempatnya. Ya sampai ke leher-lehernya, jerawatnya.
Jadi kalau andai kata jerawat, kalau bintang itu benar-benar udah nggak ada tempatnya lagi, habis semua. Nah itu terus kemudian saya hentikan semua menu karbohidrat dalam waktu tidak sampai seminggu bersih. Jadi jerawat itu sebenarnya adalah bisul yang kecil, dia mengandung nanah. Karena kenapa? Tubuh hendak mengeluarkan gula dari kulit, tapi nggak bisa karena kenapa? Gulanya sudah bercampur dengan sel-sel protein dan lemak, maka jadi keluarlah bisul-bisul kecil tadi, gitu loh. Karena nanah itu sebenarnya sel darah putih ataupun lemak, itu seharusnya nggak keluar dari tubuh. Dia keluar dari tubuh kalau dianggap tubuh menganggap ini saya nggak perlu barang ini. Tapi kalau andai kata saya keluarkan gulanya saja, pasti ikut sama darah putihnya, sel-sel darah putihnya ataupun kolesterolnya ataupun lemak-lemaknya. Makanya dia akan berusaha, dan muka adalah tempat pengeluaran yang paling gampang. Bisul juga gitu. Kalau andai kata sumber gulanya dihentikan, tidak ada, dijamin. Gitu Bu. Jadi buatlah menu tunggal. Telur setengah matang boleh, telur 3/4 matang boleh, mau dibakar boleh, mau digoreng boleh, apa sih boleh. Barco. Kenapa barco sih? Apa barco? Karena barco itu terbuat dari minyak kelapa. Minyak kelapa itu minyak jenuhnya tinggi, sehingga kalau andai kata diminum langsung menjadi tenaga. Berbeda dengan minyak sawit. Minyak sawit itu mengandung minyak tak jenuh. Kalau tak jenuh, andai kata terminum atau termakan oleh kita, dia akan diolah dulu oleh liver. Akibatnya langkahnya panjang, perlu 3 jam untuk jadi tenaga. Kalau barco enggak sampai setengah jam udah jadi tenaga. Bapak Ibu lapar, makan minyak kelapa, ya kenyang, langsung bisa tenaganya kuat. Tak jamin. Bagaimana? Begini Bapak Ibu, memang kadang-kadang dokter itu selalu berseberangan kita ya. Berseberangan. Ya Ibu harus bijaksana. Ibu harus bijaksana. Ada beberapa yang mungkin harus sampaikan, ada juga yang mungkin karena kita sedang mengikuti pola ini mungkin harus sembunyikan sementara sampai hasilnya yang baik. Karena biasanya hasilnya baik. Cuman masalahnya kan kita akan ada perang pikiran nih. Seperti begini, ibu saat ini tinggal di satu keluarga. Suami biasa akan nurut pada istrinya, istri akan nurut pada suaminya. Suami dan istri kadang-kadang punya pengetahuan berbeda. Ibu menggunakan pola makan ini, suami menggunakan cara dokter. Itu akan boleh saling berperang. Wajah, lalu dokter ngomongnya raiso gitu, kok bisa mati. Nah, kita juga harus mempengaruhi. Gini loh Pak, ini logikanya begini cara kerjanya. Harus sampaikan juga. Kalau misalnya ibu merasa sendirian, kan ada mentor-mentor yang bantuin ibu. Jelaskan. Kalau andai kata ibu bingung masih mentor belum bisa jelasin, hubungi saya. Ya, jadi jangan cuma bingung. Tubuh kita tuh nggak perlu bingung, bingung malah sakit gitu. Iya. Kepikiran terus aja, ya udahlah makan nasi aja, sakit terus Bu. Ya, kita sudah orang diabetes tertua itu yang pernah ditemukan di mumi orang Mesir sekitar 4.000 tahun lalu. Itu ditemukan bahwa orang Mesir pernah ditemukan muminya gula kadar gulanya lebih tinggi dibandingkan lainnya. Artinya kemungkinan orang ini pernah sakit diabetes. Tapi apakah semua mumi sakit diabetes? Enggak. Jadi biasanya orang dimumikan itu orang-orang golongan terang, orang-orang kaya. Tapi sekarang sudah menjadi penyakit sehari-hari. Buktinya di 2022 ini sudah hampir 20 juta orang Indonesia yang sakit diabetes. Itu ya Bapak Ibu. Jadi harus bijaksana. Kita ini tidak melawan kedokteran, tapi kita berusaha mengaktifkan kembali naluri untuk menyembuhkan diri sendiri. Apakah harus berkonsultasi? Ya. Kalau pada saat kita menganggap bahwa oh iya harus, ya nggak apa. Tapi biasanya
naturopatik itu sebenarnya adalah seminimal mungkin menggunakan obat-obatan atau kimia tubuh yang kita masukkan ke tubuh kita. Gitu. Karena kenapa? Tubuh manusia sudah punya mekanismenya. Akan hilang. Ibu gula darahnya bisa stabil ya, di bawah 100 saja, kan waktunya hilang sendiri Bu. Iya. Kalau andai kata pH ibu bisa ibu naikkan saja mencapai 7,35 atau 3,5 dengan latihan perawasan atau dengan minum sodium bikarbonat. Sodium bikarbonat itu cuma mineral biasa. Soda kue itu mineral biasa. Kalau andai kata bijaksana memakainya pH kita naik, osteoporosis berhenti. Jadi sebenarnya tidak perlu makan glukosamin itu ya, nggak usah, habis duit itu. Saya pernah kan makan itu Bu. Saya dulu kan beratnya 118 kilo Bu. Waktu Pak glukosamin naik 2 tangga sih sakit sekali. Jadi kalau ada kata tangga saya melipir itu, cari lift atau eskalator. Karena kenapa? Aduh, ngilu sih. Daripada naik tangga lebih jangan. Saya jadi ke tempat itu. Nah, tetapi setelah saya mengetahui, oh ternyata tubuh saling berkorelasi. Apabila pH kita turun, maka tubuh akan berusaha mengambil deposit ulang itu. Karena ternyata tubuh butuh pH. Butuh pH, di mana pH yang dibutuhkan adalah 7,35. Ibu bisa naikkan sampai 7,5. Tapi kalau andai kata di bawah itu, misal 6, Bapak Ibu bisa gunakan pakai kertas lakmus, Bapak Ibu, pakai urin. Urin itu air kencing. Ya, cek pH-nya, terus Bapak pakai kertas lakmus, dicek. Kalau laki-laki bisa begini, kalau jongkok. Harus jongkok. Nah itu nggak usah pakai tempat, dikenakan saja airnya langsung kelihatan. Angkanya, warnanya didekatkan dengan petunjuk berapa nih angka. Apabila kurang dari 6, memang biasanya orang diabetes pasti di bawah 6. Maka Bapak Ibu punya kemungkinan masalah yang sangat vital, di mana osteoporosis akan kasih darah. Pasti Bapak. Dan kalau andai kata osteoporosis datang, biasanya akan dikirim neuropati. Biasanya begitu. Saya kena neuropati 1 bulan. Ya, jangan sampai lama-lama sakit. Iya, Jangan sampai. Iya, makanya. Kalau andai kata ibu sudah ingin memperbaiki pH-nya udah bisa digunakan, ibu boleh menggunakan tambahan kalsium, magnesium. Jadi jangan hanya kalsium saja, tapi kalsium magnesium. Karena dia akan membuat tulang kita lebih kuat. Itu ya. Dan nggak mahal kok. Ya. Ada Bapak Eko yang telah memberi ceramah tentang diabetes yang sudah banyak sekali. Di sini saya mau bertanya sedikit. Yang sebetulnya pertanyaan saya itu hampir-hampir sama dengan pertanyaan Ibu Bapak sekalian kemarin tadi. Yang saya pertanyakan itu tentang karbo sama protein. Karena saya itu ya terserang istilahnya kena diabetes, tapi belum lama. Karena baru sekitar 4 bulan atau 3,5. Nah ini saya ada lupa ini kalau misalnya gulanya tinggi, saya kaki sama kanan ini istilahnya keluarlah air member gitu lah. Istilahnya luka itu enggak kering. Nah kemarin itu sudah saya coba itu waktu saya enggak makan dari pukul 9 malam sampai pagi, kemudian saya cek itu gulanya itu 116. Kemudian setelah saya makan nasi dikit sama itu menjadi 150. Nah yang saya ini enggak saya panjang lebarkan, ini misalnya kan pengetahuan orang itu lain-lain dan banyak yang belum tahu karbo itu yang lebih penting kan itu asalan nasi. Nah kemudian saya itu makannya kebanyakan dari ubi, telo, sama browol, sama itu seperti bili, bili kentang itu. Saya makannya itu. Nah, pertanyaan saya
misalnya kalau kita makan yang protein itu takarannya berapa, dan apakah betul seorang diabetes itu istilahnya mempunyai nafsu makan terus ngemil itu. Sebab saya kok agak misalnya cepat lapar gitu lah. Ini saja yang saya pertanyakan tentang menu-menu itu, berapa takarannya kita untuk makannya sehari-hari itu. Udah segitu aja Pak. Terima kasih. Pertama kali kalau ingin mempelajari naturopatik itu dari kata natur, alam, patik cara alam. Jadi cara alam untuk sembuh. Jadi tidak perlu obat sama sekali. Kita memberikan wawasan dengan harapan seseorang itu jadi tahu mana yang bahaya dan tidak. Saya berikan contoh. Pada saat zaman tahun 45 dulu Pak, orang yang namanya sarjana di Yogyakarta itu paling hanya 1-2 orang. Makanya ada Mr. Indirekten, ada dokter, ya. Tapi jumlahnya nggak banyak. Sekarang, aduh, bejibun, ya kan, bejibun. Apa yang membuat mereka begitu? Karena pengetahuan. Banyak sekolah-sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, kemudian universitas dan perguruan tinggi. Tujuannya adalah membuka mata mereka. Dari tadinya orang menjadi jelata. Dulu kakek nenek saya di Magelang itu tuan tanah. Tapi sekarang jelata banget. Karena kenapa? Banyak orang lebih kaya. Dulu orang kalau mau nemuin beliau, lihat rumahnya semundu-mundu itu. Feodal banget kan zaman dulu ya. Ya, tapi sekarang nggak bisa. Kamu siapa? Saya lebih kaya. Intinya begitu. Status sosialnya lebih bagus. Dan karena itu menimbulkan rasa percaya diri yang kuat. Tapi sekali lagi, orang manusia menjadi berubah karena pengetahuannya yang dimiliki. Sekolah membuat orang punya pengetahuan sehingga mereka bisa mencari rezeki lebih bagus. Demikian juga kita. Kita ini tersesat dalam pola makan karena kita tidak ada yang mencerahkan. Kita nontonnya begitu ke dokter, hanya bilang saya sakit, terus kasih, oh sakitnya apa? Sakitnya ini ya. Resep ya, dah. Pak ambil dari apotek. Bapak tidak akan dijelaskan kenapa begini, kenapa begitu. Di sini Bapak akan dijelaskan bahwa makanan yang Bapak makan itu ternyata terbagi-bagi menjadi kelompok-kelompok. Ini yang boleh dan tidak. Ini sama seperti universitas. Ini sama seperti sekolah. Nah, pada saat diberikan pengetahuan ini, biasanya ada orang yang suka catat, ya, suka mencatat. Ini yang harus dilakukan dan ini tidak boleh dilakukan. Kalau andai kata bertanya, berapa menu yang saya harus makan dari jagung, ubi, growol dan segala macam, tidak boleh semua Pak. Oh kalau yang protein 1.500 kalori. Wah, Pak Eko susah banget. Itu apa itu? Jadi gini, ternyata yang namanya makanan itu ada hitungannya Pak. Yang namanya hitungannya kalori. Bapak bisa cari Google. Kalau bingung, Bapak sama Kang Putro, nah tolong lihatkan kalau daging ayam itu berapa kalori. Kalau misalnya telur itu kira-kira 60 kalori Pak. 1 butir telur. Nah, untuk bisa menyembuhkan kita butuh sekitar 1.500 kalori. Kira-kira 24-an kira-kira. Ya. Setiap hari. Apakah itu aneh? Orang melihatnya pertama kali aneh. Mau bisa makan sampai 20 telur itu aneh. 15 telur ya aneh Pak. Apalagi sampai 20. Itu Bapak hanya gunakan selama 4 bulan saja. Supaya tubuh bahan baku untuk perbaikannya tercukupi. Sampai kemudian Bapak sembuh, bukan hanya sembuh kakinya Pak, bukan hanya sembuh tangannya, bukan hanya sembuh, semuanya akan sembuh Pak. Setelah itu Bapak makan dengan komposisi yang dibalik, proteinnya lebih banyak, karbohidratnya lebih sedikit. Setelah 4 bulan. Nah, Bapak tadi mengatakan bahwa saya sakit diabetes baru 3,5 bulan. Itu yang Bapak tahu. Kapan Pak? Itu sebelum corona itu
Enggak. Sebelum apa? Belum corona. Saya cuma tahu karena saya terserang istilah indikasi itu di rumah sakit itu. Oh iya, jadi begini Pak, cara cek gula, Bapak harus cek namanya HbA1c. Baru ketahuan kita sakit gula atau enggak. Kalau hanya cek gula sewaktu, pakai cek gula yang tusuk jarum itu ya, itu nggak ketahuan. Misalnya Bapak lagi kelaparan, puasa aja, wah aku pengen cek, pasti di bawah 100 Pak. Terus Bapak habis makan, ceknya 160, kita nggak tahu gula itu selalu fluktuatif. Bapak sedih, Bapak marah, Bapak takut segala macam dan khawatir, naik gulanya Pak. Tetapi HbA1c itu biasanya nggak akan bohong, menunjukkan bahwa rata-rata gula darah dalam waktu 3 bulan, rata-rata 3 bulan ini yang melekat pada hemoglobin, glukosa yang melekat pada hemoglobin, sel darahnya. Makanya disebut HbA1c, pengecekan gula yang melekat pada darah. Dan itu menunjukkan indikasi dalam 3 bulan terakhir gula Bapak rata-rata yang melekat dalam hemoglobin berapa. Itu namanya HbA1c. Kalau ceknya dokter, bukan dokter, di lab. Saya sering di puskesmas lab itu. Ya, Bapak tanyakan yang HbA1c. Jangan dicek darahnya yang sewaktu, Pak. Iya, jangan. Itu kalau cuma itu hanya untuk mengetahui perilaku tubuh. Tapi untuk mengetahui kadar darah yang berglukosa, Bapak cek dari sini, Pak. Di sedot. Ya, HbA1c. Itu baru kelihatan. Kenapa Bapak lukanya sulit sembuh? Karena glukosanya, gulanya terlalu banyak dalam darah. Begitu. Saya sendiri kadang-kadang kalau andai katanya kira-kira saya sakit sekian bulan, saya kok nggak yakin ya? Karena kenapa? Dia nggak ketahuan kan? Tiba-tiba pankreasnya nggak aktif ya. Banyak yang orang tidak menyadari. Rata orang yang sakit diabetes nggak menyadari. Oh sakit ya? Kalau andai kata, oh saya tepatnya 3,5 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan, itu kan pas kita tahu, kita cek darahnya. Sebelumnya kita nggak tahu. Karena sebelum itu kan pasti ada informasi yang seharusnya bisa kita dapatkan. Ini sebenarnya kapan sih datangnya ini? Kok bisa datang tiba-tiba, ujung-ujungnya nggak mungkin Pak. Gitu Pak. Jadi caranya kembali, Bapak makan protein dalam jumlah yang seperti saya sampaikan. Kalau ingin mengetahui jumlah proteinnya, ada namanya Fat Secret di Google, atau kalori telur, kalori ayam, kalori sapi. Bapak tanya di Google, nanti akan tunjukkan jumlah. Nah, kalau Bapak Ibu ingin dapat pelatihan, Bapak Ibu bisa hubungi lewat Mas Marianto, nanti akan ada pelatihan gratis. Jadi kita ini adalah lembaga kemanusiaan, nggak cari duit. Kita berusaha menyelamatkan orang-orang yang sakit diabetes, supaya mereka punya kesempatan untuk sembuh. Ya. Saya peserta MOBI 155 Pak. Saya menderita diabetes dari tahun 2006 Pak. Itu saya menderita dan saya nggak sempat lebar. Terparah Pak, artinya saya masuk rumah sakit itu tahun 2020 ya, 2020-2021, dan sudah difonis bahwa sudah menjalar ke jantung dan ke saraf Pak. Dan saya mendapat informasi tentang MOBI juga dari postingan. Saya masuk mulai bulan Juni Pak. Sempat gagal Pak, sebenarnya bulan Mei Pak, tapi saya nggak kuat, sempat gemetar, akhirnya saya makan kulit minum obat lagi Pak. Dan selama ini saya minum obat Pak, menggunakan obat metformin dan limpirid Pak. Dari mulai minum 3 terus minum 2 sampai dengan tahun kemarin, pokoknya dari mulai Juni saya nggak minum lagi setelah mengikuti PMP Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak, artinya saya ini keluarga gula Pak. Artinya dari mama sendiri meninggal diamputasi juga gula. Terakhir 1 bulan yang lalu
kakak saya juga meninggal juga diamputasi Pak. Jadi saya menyadari bahwa itulah akibat daripada gula. Saya ingat ketika itu. Hanya saya ingin bertanya sama Bapak, saya sudah mengikuti nanti tanggal 19 Agustus ini 3 bulan Pak. Sempat saya kadang-kadang putus asa, sempat saya termotivasi dari teman-teman terutama juga dari Pak Akbar beberapa hari yang lalu menelpon saya karena saya gini Pak, saya agak kesulitan untuk pertama menaikkan pH Pak. Tapi saya berusaha kemarin seperti yang Pak Eko sampaikan, ternyata betul kalau mengikuti olah nafas yang 200 kali bisa naik Pak. Sampai kemarin waktu pelatihan di Jogja sempat 7, terus turun-turun Pak. Saya karena kalau saya tambah banyaknya itu sudah gue Pak. Minta maaf perut saya nggak kuat Pak, saya mesti diare. Saya kembali ke sodium bikarbonat Pak. Tapi kayaknya sampai saya minum 5 butir malah pH turun Pak, kembali ke 4,5. Nah kemarin saya sempat ikut itu dan sudah lagi sempat naik 7 Pak, 7,1 gitu Pak. Tapi tadi pagi saya cek lagi turun lagi Pak. Tapi setelah olah nafas pasti naik. Nah yang pertama Pak yang ingin tanyakan, karena kalau saya mengikuti olah nafas, terutama yang mengikuti yang 60 detik ke atas Pak, itu saya sudah nggak sabar terus Pak. Sudah 3 bulan ini Pak. Saya mampunya hanya yang 40, 50, 60. Itu pun harus saya awali dengan tarik nafas, buang nafas, itu harus banyak Pak. Artinya harus lebih dari misalkan tarik nafas, buang nafas itu mungkin 30 kali atau 40 kali saya bisa mampu Pak untuk bertahan yang 40 detik. Nah apa itu tidak bertentangan Pak? Terima kasih kalau coba Pak. Yang kedua Pak, berikut lagi olah nafas yang 200 kali Pak. Apa bisa nyambung dengan yang itu Pak? Yang nanti yang 40, 60, 70 itu Pak. Dari yang 200 Pak. Bisa bentuknya. Yang berikut Pak, saya sebenarnya ingin sekali tahu untuk Sapustin lemak yang diwajibkan maksimal dari mobil itu berapa sebenarnya? Karena saya kemarin Pak sempat periksa lemak saya 350 Pak, 5 total. Tapi yang lain itu baik Pak semua Pak. Hanya lemaknya saja yang bermasalah. Sempat dokter saya yang memberikan saya surat rujukan untuk saraf Pak. Oh Pak itu hati-hati sudah lebih dari ini. Saya sempat juga rasain nih Pak, maka saya posting ke teman-teman. Sebenarnya berapa sih dari mobil itu lemak yang bisa ditolerir gitu Pak. Yang berikut Pak, yang saya katakan lagi, saya pernah tuh mengalami kenaikan yang cukup drastis Pak. Karena selama ini saya hanya gula itu hanya main di bawah 100 Pak. Sudah 80, 90, 80. Tapi pernah waktu hari Senin yang lalu Pak, saya ikut seperti hari Senin itu saya puasa dengan sekaligus puasa yang hari Senin sampai saya buka itu jam 6 Pak. Tapi sebelum buka puasa saya sempat olah nafas Pak. Cuma saya waktu olah nafas itu saya mencoba kaki saya naikkan di atas tembok Pak, sandar kaki. Itu dari nafas yang 200 sampai yang bisa mampu. Ini setelah saya istirahat, saya cek mau naik 131 Pak. Terus saya IF Pak, makan setelah 2 jam saya makan naik lagi Pak, 133, 141. Ini jadi saya kadang-kadang timbul bagaimana gitu Pak. Ini ada beberapa hal yang sama. Pertama lah maksimal daripada lemak dari mobil. Yang kedua bagaimana sih sebenarnya untuk kiat-kiat menaikkan pH itu Pak. Yang ketiga hanya masalah olah nafas Pak. Harusnya berapa yang? Apa kalau yang 43 ini itu seberapa sih Pak? Itu aja Pak. Terima kasih pencerahannya Pak. Pertanyaannya adalah lemak kita dari mana sih Pak? Kan begitu Pak ya? Saya ingin menjawab bahwa lemak kita itu datangnya dari gula.
Jadi lemak kita itu bukan karena kita makan lemak kita jadi dapat lemak, bukan. Lemak kita datangnya dari gula. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa apabila kita makan karbohidrat akan dirubah oleh enzim kita menjadi glukosa, kan? Ya kan? Tapi jangan salah, walaupun Bapak Ibu penderita diabetes, insulinnya tidak pernah mati tulen. Nggak pernah tiba-tiba mati sampai 100%, nggak pernah. Paling mati 50% atau mati 70%, 30% masih hidup. 30% itu kan menghasilkan insulin juga dan kemudian membuat sebagian dari gula tadi menjadi tenaga. Tapi apabila tidak, maka dia akan berubah itu menjadi lemak. Jadi lemak tubuh kita yang membuat kita montok itu adalah datangnya dari gula yang dijadikan cadangan tenaga. Nah, kalau andai kata lemak kita terlalu banyak, dianggap dokter terlalu banyak, maka berarti ada karbohidrat yang masuk. Gitu Pak. Berarti ada karbohidrat yang masuk ke tubuh kita. Datanya dari mana? Yang biasanya kita tidak pernah terpikirkan adalah bumbunya. Selalu bilang bahwa semua produk-produk tanaman adalah produk-produk yang akan mempengaruhi gula darah kita. Apakah itu jahe, apakah itu bawang putih, apakah itu merica, apakah itu tumbar, ya. Itu semuanya adalah bumbu yang membuat akan menjadi gula. Jadi rasanya berwarna-warni di lidah, begitu masuk tubuh kita cuma jadi dua. Ini termasuk golongan protein atau karbohidrat, gitu aja. Masalahnya lidah kita tuh nggak bisa, tapi tubuh kita bisa memisahkan. Ini termasuk golongan yang berbahaya, ini tidak. Kalau lidah kita apapun yang 5 rasa itu manis, asin, asam, kemudian pedas dan umami yang namanya gurih itu bisa terasa lidahnya udah enak, semuanya enak Pak. Tapi tubuh kita hanya menjadikan dua saja, dia terdiri dari protein atau terbuat dari karbohidrat. Kalau karbohidrat kita masuk ke dalam, maka oleh tubuh akan segera dirubah menjadi glukosa. Glukosa kalau andai kata kebanyakan ditangkap oleh insulin kita tinggal kerjanya tadi, akan dirubah menjadi lemak Pak. Jadi orang yang masih gemuk itu insulin masih bagus, walaupun dia mengaku diabetes. Mungkin saja dia kondisinya ada tinggal 50% insulin. Kalau masih gemuk masih masuk bagus. Gula darahnya rendah dan dia gemuk, berarti insulinnya bagus banget. Begitu Bapak. Jadi tidak selalu, kecuali orang-orang yang diabetes tipe 1. Orang-orang yang diabetes tipe 1 biasanya pankreasnya sudah aktif. Dia harus dibantu dengan insulin buatan artifisial. Suntikan saya ke perutnya, dekat pusar itu. Karena dekat dengan pankreas. Gitu Pak. Nah, jadi kalau andai kata Bapak ingin menurunkan lemaknya, Bapak turunkan kemungkinan masukkan karbon yang masuk ke tubuh kita. Karbon itu tumbuhan, bumbu-bumbu. Tapi tidak pernah makan Pak. Saya makan. Bapak juga bisa terjadi gluconeogenesis. Apakah karena perasaan, apakah sedih segala macam. Pikiran kita mengatakan, oh saya nggak apa-apa, saya senang-senang saja. Tapi kan kita nggak tahu Pak. Tentunya gulanya naik, itu jadi karbon. Nah permasalahan itu kalau andai kata gula dari gluconeogenesis dan gula dari makanan, pada saat ketemu insulin lemak lagi Pak. Makanya saya nggak bisa kurus. Kenapa? Saya tidurnya suka malam. Saya malam jam 2, jam 3 baru tidur Pak. Dengan anggota yang banyak 18.000 itu kadang-kadang stres sendiri. Padahal saya makannya dikit. Kadang-kadang saya cuma makan 3 telur. Itu kan seharusnya kurus. Tapi buktinya saya nggak bisa kurus. Saya pernah puasa 5 hari tidak makan, tidak minum 5 kali 24 jam. Turun saya 4 kilo. Begitu seminggu naik 3 kilo. Nggak jelas itu. Kenapa? Karena ternyata pada saat saya tidur terlalu malam tadi terjadilah gluconeogenesis, gula darah saya naik. Begitu naik,
maka pankreas segera bereaksi, insulin sel langsung menangkap gula tadi jadikan lemak, gemuk sih. Dari mana datangnya gluconeogenesis itu? Dari asam amino. Asam amino dari mana? Dari telur yang kita makan. Begitu dimakan dipecah menjadi asam amino. Asam amino beredar dalam tubuh, ya kan Pak? Oleh hati pada suatu saat saya stres, tidur terlalu pagi, maksudnya pagi itu maksudnya saat pagi, ya, dia akan dirubah menjadi proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses di mana gula dibentuk oleh diri sendiri. Gula, neo baru, genesis diciptakan. Nah, begitu gula mengalir dalam darah, ditangkap sama insulin, dijadikan apa? Lemak. Jadi jangan pikir kalau Anda kata sudah mengurangi makan, saya sudah mengurangi makan banyak banget, tetap gemuk. Saya nyaris 100 Pak. Nah makanya harus hati-hati sama gluconeogenesis. Walaupun pikiran kita mengatakan enggak, saya nggak pernah punya pikiran. Nah, tapi faktanya lemak kita masih makin banyak. Berarti ada sesuatu yang ada nggak beres dengan tubuh kita. Kita merasa bahwa mungkin naik sepedaan itu nyaman, menyenangkan. Capek, itu kan cuma perasaan aja. Tidak Pak, tubuh stres. Dia menyampaikan rasa protesnya dengan mengeluarkan gula, gluconeogenesis. Pikiran kita senang, tubuh kita happy, tapi pikiran kita happy, tubuh kita sedang capek. Dia membutuhkan gula, maka dibuat. Terus kemudian capek, tadi kelelahan, kurang tidur dan sebagainya juga memang gluconeogenesis. Ya Pak ya, itu penyebab lemak kita datang. Jadi jangan pikir kalau Anda kita makan lemak, makan daging langsung jadi lemak tuh, langsung nempel-nempel di tubuh kita. Enggak Pak, enggak seperti itu, enggak semudah itu. Iya Pak. Jadi proses akan berubah menjadi glukosa. Ya Pak ya. Nah, terus yang pertanyaan kedua, pernafasan. Pernafasan mau dibolak-balik seperti apapun nggak ada masalah. Nggak ada namanya begitu latihan pernafasan langsung gila gitu ya. Nggak Pak, nggak pernah. Nggak Pak, kalau gerak mampu yang sampai 10 sampai 90. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Bapak kalau anda kata tidak mampu bisa di saya sudah sampai 70, saya nggak mampu 40 saja bisa. Dibalik itu boleh. Ya, tujuannya adalah pH darah yang harus naik. Gitu Pak ya. Kalau andai kata pH-nya tidak naik atau gulanya tidak turun, sekali lagi Bapak Ibu, latihan pernafasan itu bisa menurunkan gula. Tetapi kalau andai kata kita latihan pernafasan gulanya tidak turun, jangan khawatir. Ada 70 kimia darah lain yang berubah menjadi baik. Jadi jangan lelah untuk latihan olah nafas. Itu loh Bapak. Coba ya. Oke, sampai gitu ya. Oke, makasih banyak Pak. Baik, karena waktu sudah pukul 1 sebagaimana acara yang kita jadwalkan, tapi insya Allah nanti masih tetap ada acara ramah-tamah ya. Nanti saya serahkan ke Ingkang Bau Rekso ini yang mau diadakan acara apa, saya nanti monggo silakan dengan Pak Anto, mana Pak Anto, Pak Wardianto atau Pak Gus. Saya kira akan banyak hal-hal yang perlu kita tanyakan karena memang sebagaimana kita pahami penyembuhan diabetes ini adalah naturopati ya. Naturopati artinya betul-betul sesuatu yang mungkin baru bagi kita kebanyakan. Seperti saya dulu ketika mengikuti program ini. Tapi karena memang bahwasanya yang merubah kita adalah wawasan, maka saya meyakini 100% dan saya tidak meragukannya. Ditambah lagi dengan bukti-bukti. Kemarin guru saya juga bilang sukses leave track, atau kesuksesan itu pasti meninggalkan jejaknya. Nah ini jejaknya ada. Ada Bu Tuti, ada teman-teman semuanya yang hadir di sini. Artinya apa? Kesuksesan itu pasti meninggalkan jejaknya, dan jejaknya ada dan hadir di sini bahkan. Dan kita semuanya seperti yang kita sampaikan siap untuk menemani semuanya.
siap menemani semuanya, misalnya datang ke silaturahmi ke Mas Marianto atau Pak Agus di sini atau siapapun, bahkan Pak Eko pun siap untuk menerima pertanyaan apapun yang tujuannya adalah untuk kesembuhan kita semuanya. Saya kira sebagaimana kita rencanakan acara ini sampai pukul 13 dan tetap tidak menutup kemungkinan untuk kita bersama-sama untuk bertanya-tanya lagi seputar apa yang kita alami saat ini. Maka di penghujung akhir ini kita sebelum kita akhiri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga apa yang kita lakukan saat ini betul-betul membuka jalan kesembuhan kita semuanya dan membawa kebaikan kita semuanya, dan khususnya buat Pak Eko dan juga teman-teman yang lainnya juga selalu diberikan kesehatan, keberkahan sehingga terus bisa membimbing kita semuanya, mendampingi kita semuanya untuk merasakan nikmat dari Tuhan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga hidup kita lebih berkualitas dan lebih berkah, dan terus akan kita menularkan kebaikan ini kepada orang lain. Maka sebagai akhir dari acara ini kita tutup dengan doa yang baca bagi yang muslim. Soal silakan baca Al-Fatihah. Amin. Dan buat Pak Eko kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Pak Agus sebagai tuan rumah dan Mas Marianto yang menginisiasi acara ini. Semoga tidak bosan-bosannya mengadakan acara yang terus mengedukasi masyarakat kita sehingga betul-betul tercapai keinginan Pak Eko dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu berhidayah, wassalamualaikum